Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Patrick Steven di section terakhir ya dari topik mengenai beasiswa PDP. Yang terakhir, topik ketiga, kita akan bahas mengenai proses interview, bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk proses seleksi substantif atau wawancara LPDP dengan optimal. Kita akan mengcover general tips dan juga pertanyaan-pertanyaan wawancara basic seperti apa ya yang biasanya bisa muncul. Oke, kita masuk ke general tips yang pertama. Jadi teman-teman pahamilah format dari interview yang akan teman-teman hadapi ya. Formatnya misalnya interview itu bisa ada di formatnya panel. Panel itu berarti satu orang yaitu kalian sebagai yang diwawancara ya, diwawancara oleh lebih dari satu orang panel. Bisa juga interview one on one atau virtual ya. Jadi di LPDP ini sebagai gambaran nanti formatnya akan berupa virtual panel interview ya. Jadi teman-teman hingga saat ini dari sejak seleksi COVID itu masih diselenggarakan secara online lewat Zoom. Lalu formatnya itu panel. Jadi teman-teman tadi seperti yang saya sudah sempat singgung di beberapa section sebelumnya, akan ada panel berisi tiga orang, terdiri dari satu orang praktisi, satu orang akademisi, dan satu orang psikolog yang mewawancara teman-teman ya. Kemudian pahami juga durasinya dan juga jenis-jenis pertanyaan yang biasanya keluar ya. Sebagai gambaran, durasi yang diberikan untuk interview OPDP itu maksimal 1 jam. Tapi kebanyakan orang itu bisa saja sudah selesai dari 30 menit, 40 menit, 50 menit, atau bahkan full 1 jam ya. Jadi teman-teman siapkan energi yang optimal untuk bisa melalui interview yang cukup lama tersebut ya, dan mungkin akan ditanya cukup mendalam. Untuk types of questions yang bisa keluar, ini perlu mock up interview ya, kemudian nanti di slide terakhir juga saya akan list ya 5 pertanyaan basic yang bisa keluar, dan nanti untuk referensi ya pertanyaan-pertanyaan lainnya saya akan juga mereferensikan satu video YouTube ya yang cukup sangat baik menurut saya yang bisa teman-teman tonton untuk mempelajari kembali ya kira-kira secara luas pertanyaan-pertanyaan lain apa saja sih yang biasanya ditanyakan dalam interview interview ini. Lalu general tips yang kedua, pahami juga elevator pitch ya, konsep elevator pitch gitu. Jadi intinya kita sebagai yang ingin mendapatkan beasiswa harus bisa pitching ya. Pitching kenapa sih pemerintah Indonesia itu harus memberikan kita beasiswa yang sangat bergengsi ini ya, yang nilainya secara rupiah sangat besar gitu. Dan kita hanya punya waktu untuk meyakinkan para panelis tadi yang saya sempat singgung ya. Mungkin hanya setengah jam, maksimal 1 jam gitu. Dan waktu sesingkat itu sebenarnya mungkin tidak cukup ya untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang seluruh sejarah hidup kita tentu saja. Tapi ya dari waktu yang singkat itu kita harus bisa elevator pitch ya. Bagaimana dari waktu yang singkat berikan gambaran yang menyeluruh tentang diri kita dan mengapa kita pantas, kenapa kita layak mendapatkan beasiswa PDP ini. Jadi siapkanlah gitu ya perkenalan diri yang concise, yang singkat, padat jelas, yang bisa merangkumkan diri Anda itu siapa sih dan kenapa kamu adalah kandidat yang kuat. Tadi saya sudah sempat jelaskan mengenai STAR method ketika kita bahas tentang essay. Teman-teman bisa juga menggunakan framework yang serupa ya untuk bisa menstruktur jawaban-jawaban interview teman-teman, terutama ketika ditanya mengenai pengalaman gitu ya. Jadi sebagai contoh teman-teman bisa latihan ya masing-masing summary-kan selama 30 detik gitu ya. Ketika mungkin teman-teman diminta perkenalan diri ketika interview sebagai pertanyaan pertama. Kira-kira dalam 30 detik bisa nggak sih teman-teman rangkum apa saja prestasi akademikmu, skill-skill apa, dan goal-goal atau tujuan karir, career goals apa saja sih yang teman-teman miliki gitu ya. Cobalah rangkai dalam bahasa yang meyakinkan dan bisa dipastikan pertanyaan mengenai perkenalan diri seperti ini itu akan muncul ya di LPDP sebagai pertanyaan pertama bahkan seperti itu. Perhatikan juga gaya bahasa nonverbal ya, seperti misalkan bahasa tubuh gitu ya, eye contact, postur, dan juga ini naik turun ya, intonasi yang confident gitu, yang memberikan kesan bahwa teman-teman adalah orang yang percaya diri. Coba teman-teman juga perlu manage mungkin habits-habits atau apa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin teman-teman itu secara sadar maupun nggak sadar itu cenderung overdo ya ketika tegang gitu, ketika nervous.
dan cobalah proyeksikan rasa percaya diri ya melalui active listening gitu. Active listening dalam artian interviewer nanya apa, coba pahami baik-baik ya, jangan sampai interviewer nanya sesuatu yang mengarah ke hal A, kamu tangkapnya salah, maka jawabannya juga pasti kan nggak nyambung atau salah gitu ya. Seperti itu. Lalu handling difficult questions ya, mungkin dalam 1 jam itu teman-teman you can expect bisa aja pertanyaannya kan sulit ya. Teman-teman mungkin udah persiapan ini itu dan tetap nggak nyangka gitu. Muncul pertanyaan yang susah ini, jawabnya juga bingung susah ya. Dalam hal seperti ini you should stay calm ya, pause to think, pikirkan baik-baik, kalau perlu silakan bertanya ke pewawancaranya, minta klarifikasi jika diperlukan ya jujur aja gitu. Dan teman-teman juga bisa mencoba mengarahkan atau redirect the conversation ya to your strengths or relevant experiences gitu. Dan ketika closing ya, ketika teman-teman mengakhiri interviewnya, teman-teman bisa opsional jika memang diberi kesempatan ya, coba bisa mengajukan pertanyaan gitu untuk ditanyakan kepada interviewer ya jika diberi kesempatan. Tidak semua interviewer memberi kesempatan, in that case ya tidak usah bertanya ya, tapi jika memang diberi kesempatan untuk bertanya, sebaiknya untuk menunjukkan interest ya dan timbal balik teman-teman siapkan pertanyaan yang mungkin setidaknya mengarah mungkin ke feedback ya, feedback apa sih yang bisa diberikan para interviewer yang sudah berpengalaman, untuk nanti ke depannya teman-teman sebagai pihak yang diwawancara itu bisa lebih improve ya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada panelnya, dan juga saya pikir penting untuk kita di budaya Indonesia ini bisa menyampaikan permohonan maaf ya jika ada salah-salah kata, seperti itu kita harus sangat santun dalam interview-interview ini.